Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik-baik semua. Semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Dan sebelum pembelajaran, saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini anak-anak lebih bersemangat. Untuk mengawali semester 2, kita akan mempelajari tentang dinamika partikel. Di semester 1, anak-anak pernah mempelajari tentang kinematika partikel. Keduanya ini mempelajari tentang gerak suatu benda. Untuk kinematika partikel, kita mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak itu sendiri. Sedangkan dinamika partikel yang akan kita pelajari, kita akan selain mempelajari tentang gerak, kita juga mempelajari penyebab gerak itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dinamika partikel, anak-anak perlu memahami dasar-dasar, di antaranya yang pertama adalah hukum Newton. Kemudian yang kedua, memahami berbagai jenis gaya. Baru nanti kita membahas masalah yang ada dalam dinamika partikel. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke hukum Newton. Hukum 1 Newton. Di sini kita bisa melihat bahwa anak-anak pernah mempelajari tentang hukum Newton di SMP. Dan kita coba untuk lebih mendalami di pelajaran berikut ini. Anda perhatikan video yang ada yaitu sebuah gelas yang diletakkan pada sebuah meja yang di bawahnya diberi alas sebuah kertas. Kemudian nanti alas ini akan kita tarik. Coba perhatikan. Kita tarik dengan pelan-pelan. Anak-anak bisa langsung melihat. Kita tarik dengan cepat. Setelah kita pelajari dan kita amati dengan seksama, yang terjadi adalah ketika kita tarik dengan pelan-pelan, tampak
gelas ikut bergerak bersama-sama dengan kertasnya dan akhirnya jatuh. Sedangkan yang kedua kita tarik dengan cepat, dengan hentakan atau dengan secara tiba-tiba, maka tampak gelas tetap diam di tempatnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena benda mempunyai sifat inersia, yaitu sifat mempertahankan diri. Maksud benda mempunyai sifat kecenderungan, benda apabila bergerak lurus akan bergerak terus, apabila diam akan tetap diam. Sehingga hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan cenderung tetap diam, sedangkan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Secara matematik kita tulis sigma F0 untuk benda diam atau benda bergerak lurus beraturan. Jadi apabila gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu setelah dijumlahkan sama dengan 0, benda yang diam tetap diam. Yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Ini adalah bunyi hukum Newton yang pertama. Selanjutnya, anak-anak coba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 3 peristiwa yang menerapkan hukum 1 Newton. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anak lihat yang menerapkan hukum 1 Newton. Suatu contoh saja, kalau misalkan anak-anak sedang naik kendaraan, kemudian tiba-tiba digas, maka apa yang terjadi? Pada saat kecepatan yang tinggi, kemudian tiba-tiba direm, apa yang terjadi? Nah, ini coba anak-anak bisa jelaskan. Kemudian yang kedua, jelaskan hubungan dari persamaan sigma F sama dengan 0 jika dikaitkan dengan keadaan benda. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara massa benda dengan inersia. Sebagai gambaran, misalkan di jalan ada lampu merah, itu berjajar, di situ ada orang yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, kemudian ada yang
ada mobil, kemudian ada kendaraan yang lebih berat, tronton misalkan, maka detik atau menit awal ketika lampu sudah hijau, maka nanti siapa yang melaju lebih cepat pada detik atau awal-awal menit. Nah, nanti anak-anak coba ulas dan menjelaskan tentang hubungan antara massa dengan inersia. Yang selanjutnya, hukum 2 Newton. Anda perhatikan di situ ada sebuah bus atau mobil yang didorong. Perhatikan gambar tersebut. Akibat dari dorongan orang tersebut, mobil akan bergerak dari keadaan diam. Ini berarti mobil punya percepatan. Karena kecepatannya berubah berarti punya percepatan. Yang selanjutnya, dorongan itu disebut gaya. Jadi dorongan itu disebut gaya. Dengan dorongan yang sama, dan apabila mobil dimuati 3 orang, apa yang terjadi dengan percepatan mobil tersebut? Artinya massa mobil ditambah dengan penumpangnya 3, berarti kan lebih banyak. Maka tentunya kecepatannya akan berkurang. Maka dikatakan bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Apabila gaya dorong itu ditambah, maka percepatan juga bertambah. Sehingga dikatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus terhadap gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau berbanding lurus berarti kalau gayanya besar maka percepatan besar. Kalau berbanding terbalik, massanya besar, percepatannya kecil. Sehingga hukum 2 Newton berbunyi, anak-anak bisa baca, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Di sini anak-anak membaca kata-kata atau kalimat searah dengan resultan gaya. Artinya apa? Gaya itu ada, dia karena vektor punya nilai dan punya arah. Kalau gaya itu searah dengan gerak benda, berarti gaya itu nilainya positif. Yang berlawanan dengan gerak benda nilainya negatif. Atau juga bisa ada perjanjian, ke kanan positif, ke kiri negatif, tidak masalah. Dari pernyataan hukum 2 Newton secara matematik bisa ditulis percepatan sama dengan resultan gaya sigma F dibagi dengan massa benda.
atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, kadang-kadang hanya ditulis F sama dengan M kali A. Apa satuan daripada gaya dalam sistem internasional? Satuannya adalah Newton. 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikalikan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Anda perhatikan di sini. Gaya 50 Newton digunakan untuk menarik benda 10 kg sepanjang suatu meja datar. Jika gaya gesekan 15 Newton menghambat gerak benda, tentukan A. Resultan gaya yang bekerja pada benda. Kemudian yang B, percepatan benda. Jadi kalau kita gambar, ini ada gaya F, (50 Newton).